أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar khutbah Jumat ini khatib berwasiat, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hari ini merupakan Sayyidul Ayyam, hari yang terbaik di antara hari-hari yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk senantiasa kita bersyukur kepadanya atas nikmat iman, atas nikmat istiqamah, sehingga kita saat ini masih dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendengarkan wasiat-wasiat iman, wasiat-wasiat takwa, karena tanpa ada iman ini akan menjadi pengaruh yang sangat besar di dalam kehidupan ini. Kemudian daripada itu, tidak akan bisa seseorang selamat di hari kebangkitan melainkan hanyalah sebuah takwa. Dan tidak akan bisa seseorang selamat dari siksaan api neraka melainkan hanyalah sebuah takwa. Sebagaimana yang dikatakan Allah di dalam Al-Qur'an, wa tajawwadu fa inna khairat jadi taqwa. Berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Selawat berangkaikan salam mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa memperbanyak selawat kepadanya, nantinya kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini khatib akan menyampaikan sebuah judul, perbaiki salat kita, maka Allah pasti akan memperbaiki kehidupan kita. Kalau kita lihat di dalam kehidupan ini, banyak sekali suatu masalah itu muncul. Masalah itu timbul pada diri seseorang. Salah satunya ialah, yang pertama, ada sebagian manusia ketika menjalani sebuah kehidupan ini, hidupnya itu selalu diiringi perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan maksiat. Yang kedua, ada sebagian manusia
ketika menjalani sebuah kehidupan ini, hidupnya itu selalu dalam kesusahan, hidupnya itu selalu dalam kesulitan, sehingga seseorang ini tidak mempunyai sebuah pekerjaan, rumah tangganya hancur, dan tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Ini masalah yang sering terjadi di dalam kehidupan ini. Yang ketiga, ada sebagian manusia ketika menjalani sebuah kehidupan ini, hidupnya itu selalu dililit dengan sebuah hutang. Di tempat manapun saja hutangnya itu selalu bertaburan, sehingga seseorang ini bingung bagaimana cara untuk melunasinya. Dan masalah yang terakhir ataupun yang keempat, ada sebagian manusia ketika menjalani sebuah kehidupan ini, hidupnya itu selalu dilanda dengan sebuah musibah, tidak ada hentinya, silih berganti musibah itu terjadi pada diri seseorang. Inilah 4 permasalahan yang sering terjadi di dalam kehidupan ini. Apabila keempat permasalahan di atas kita tidak cari antisipasinya, kita tidak cari cara mencari solusinya, yakin dan percayalah hidup kita ini akan menjadi sia-sia. Oleh sebab itu, apabila keempat permasalahan di atas menimpa pada diri kita, mari dengan cepat kita untuk mencari solusinya agar dapat menemukan sebuah titik terangnya. Coba kita bayangkan, wahai jamaah sekalian, apakah mungkin kita hidup di dunia ini selalu ditimpa sebuah permasalahan-permasalahan di atas? Saya yakin dan percaya tidak ada satupun manusia yang menginginkan permasalahan tersebut. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun cara mengatasi keempat permasalahan di atas ialah perbaiki salat kita. Perbaiki salat kita. Mengapa kita harus perbaiki? Karena salat merupakan amal ibadah yang sangat utama di sisi Allah. Di dalam salat itu kita langsung bermunajat kepada Allah. Di dalam salat itu kita langsung bermuhasabah kepada Allah. Di dalam salat itu kita langsung berdoa kepada Allah. Yakin dan percayalah, kalau salat kita yang kita tegakkan dalam kehidupan ini sudah benar menurut Allah, pasti Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Karena ini sudah janji Allah yang tertulis di dalam Al-Quran. Salah satunya ialah surah Al-Baqarah ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah." Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salatmu itu adalah sebuah penolong. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang sabar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surah At-Taha ayat 132. Allah Subhanahu wa taala berkata, kalaulah seseorang ingin menjadi sukses, kalaulah seseorang ingin kehidupannya itu lebih baik lagi daripada sebelumnya, maka perbaikilah salat kita. Semakin salat itu kita perbaiki, maka Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Semakin ibadah salat itu kita tegakkan, maka Allah pasti akan menjaga kehidupan kita.
apalagi mengenai rezeki dari Allah. Inilah yang digambarkan Allah di dalam Al-Quran. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Allah telah memerintahkan kepada kita untuk menegakkan ibadah salat. Bisabri 'alaiha, dan bersabar-sabarlah kalian dalam menegakkan ibadah salat itu. Kalau menurut Allah ibadah salat yang kita tegakkan sudah baik, sudah benar, maka Allah berkata, la nas'aluka rizqa, dan jangan engkau pikirkan rezeki dari aku. Mengapa demikian? Allah berkata, wa nahnu rizquka, aku akan mencukupi kebutuhan engkau. Wal aqibatul lil taqwa, inilah keuntungan bagi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepadanya. Jadi cukup jelas, orang-orang yang memperbaiki ibadah salatnya, selain Allah mencukupi kebutuhan hidup kita, Allah juga akan mencukupi rezeki yang dari Allah turunkan di permukaan bumi ini. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan dan kita bayangkan, apakah selama ini ibadah salat yang kita tegakkan di dalam kehidupan ini sudah sempurna atau belum? Kalau ibadah salat itu belum sempurna, inilah keempat permasalahan di atas itu muncul di dalam kehidupan. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan, semua permasalahan di atas dapat kita selesaikan dengan menegakkan ibadah salat, memperbaiki ibadah salat kita. Karena salat itu adalah sumber ketenangan. Salat itu adalah sumber kebahagiaan. Salat itu adalah sumber kelapangan. Salat itu adalah sumber ampunan. Dan salat itu adalah salah satu jalan solusi untuk menyelesaikan semua permasalahan yang akan kita hadapi. Jadi oleh sebab itu, mari kami mengajak kepada seluruh hadirin sidang Jumat, perbaikilah salat kita menjadi lebih sempurna lagi dari sebelum-sebelumnya. Mengapa demikian? Kenapa harus kita perbaiki? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang menegakkan ibadah salat itu, berarti ia telah menegakkan agamanya sendiri. Wa man hadama faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkan salatnya, rusak ibadah salatnya, itulah orang-orang yang menghancurkan agamanya sendiri. Salah satu amal, awwalu ma yahsibu bihil abdi yaumal qiyamah, amal yang pertama nanti dihisab di hari kiamat ialah mengenai ibadah salat kita. Kalau ibadah salat kita sudah sempurna, maka sempurnalah ibadah-ibadah lain yang kita kerjakan. Tetapi sebaliknya, kalau ibadah salat yang kita laksanakan belum sempurna menurut Allah, maka ibadah-ibadah yang kita kerjakan yang lain juga belum sempurna menurutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kepada kita, khususnya di dalam kehidupan ini, agar kita benar-benar menjadi hamba Allah yang beriman, bertakwa seutuhnya dari dunia dan akhirat, dan memanfaatkan usia ini untuk beribadah kepada Allah, khususnya memperbaiki ibadah salat kita. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsira kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyyin qadima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa zahil anwar wa radallahu an kulli sahabatin ajma'in wa 'an tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ahli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fas'alu min fa'li yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.